Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siti Mamul Atul Hikmah, mahasiswa dari Prodi S1 Administrasi Kesehatan semester 3. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, ada nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar suatu batang rokok, di mana di antaranya beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat 60 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel ini berisi zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang selanjutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini, di darah terdapat sel darah merah dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa sih masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen organ seperti jantung, otak, dan lainnya, jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic oxide, dan lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik loh yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi resiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi rokok juga meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan resiko-resiko lainnya? Nah, selanjutnya ada contoh pengguna rokok yang sudah merasakan seperti apa sih bahayanya merokok. Dan ini dia videonya. Nah ini guys, dia namanya Terry dan dia itu seorang perokok. Nah dia itu di pagi hari dia harus menggunakan lidah buatan. Rambut dia udah rontok dan dia harus pakai wig. Dan dia juga pakai tenggorokannya itu udah dioperasi, dikasih operasi, jadi dia harus pakai voice device namanya. Nah, dari sini coba deh kalian tanyain pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun yang bebas dari rokok. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Ingat, hidup sehat tanpa rokok. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.